Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4. Saya Syariful Hidayatullah. Saya Apriliana Danuzala. Saya Fikri Jemari. Saya Ditya Nanda Saputra. Baik, pada kesempatan video kali ini kami ingin menyampaikan sebuah proses perdamaian dalam manajemen konflik. Jangan lupa Tonton sampai selesai. proses perdamaian dalam manajemen konflik adalah suatu serangkaian langkah yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan ataupun konflik secara damai. Yang dimana proses atau tujuan dari proses ini adalah untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan yang tidak merugikan satu pihak, tetapi dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dari permasalahan tersebut, sehingga tercapailah perselesaian atau pemulihan masalah secara damai di antara kedua pihak yang terlibat. Perlu kita ketahui ada 5 prinsip dalam proses perdamaian. Yang pertama ialah dialog, yang dimana kita ketahui untuk menyelesaikan permasalahan adalah untuk komunikasi yang lebih baik antara kedua belah pihak. Bahkan ketika komunikasi itu tidak baik, bahkan bisa menimbulkan masalah atau konflik yang lebih baru lagi. Yang kedua, respect. Respect itu saling menghormati atau menghargai sesama lain. Jadi dalam proses untuk menyelesaikan permasalahan, dalam proses perdamaian, tentunya kedua belah pihak harus saling menghargai untuk mencapai kesepakatan yang bersama dan menyelesaikan konflik secara damai. Yang ketiga, ada keadilan, yang dimana keadilan ini adalah setiap pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah secara kesepakatan bersama harus adil, tidak merugikan dari berbagai pihak atau satu pihak pun, tetapi dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapatkanlah keadilan dari dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, itu ada kolaborasi. Untuk menyelesaikan masalah, tentunya kita harus mengetahui dulu permasalahan dari kedua belah pihak itu, apa yang dipermasalahkan, sehingga dapat dikolaborasikan permasalahan itu dan dapat dicarikan solusi yang lebih baik dalam kolaborasi itu. Yang terakhir, ada fleksibilitas, yang dimana fleksibilitas ini adalah tersedia untuk berkompromi, dapat menyesuaikan diri dan tempat ketika dalam menyelesaikan masalah. Tentunya setiap permasalahan timbul ada keegoan masing-masing, yang dimana dalam prinsip fleksibilitas ini setiap pihak dapat menyesuaikan keinginan-keinginannya atau menyesuaikan setiap egonya, tidak mementingkan ego masing-masing dalam menyelesaikan masalah, tetapi dapat mempertimbangkan yang mana yang lebih baik untuk didahulukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses perdamaian. Yang pertama, perbedaan kekuasaan. Tentu perbedaan kekuasaan ini sangat mempengaruhi proses perdamaian, seperti dinamika-dinamika yang telah dilalui dalam proses perdamaian. Kekuatan atau faktor dari kekuasaan ini sangat berpengaruh. Yang kedua, itu ada faktor kepentingan, yang dimana ketika kepentingan kita bertentangan dengan semua yang terlibat, pihak yang terlibat di dalam proses perdamaian itu, tentu akan mempengaruhi proses perdamaian ini. Jadi, untuk mencapai proses perdamaian baik, tentunya kita dapat mengurangkan kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi untuk mewujudkan kepentingan bersama. Yang terakhir, itu ada nilai dan kepercayaan. Perlu kita ketahui bahwa dalam proses perdamaian, nilai dan kepercayaan satu sama lain dalam atau pihak yang terlibat itu sangat penting. Karena nilai dan kepercayaan itu yang utama untuk mencapai tujuan bersama dalam menyelesaikan masalah secara damai. Sikap dalam hubungan kekerasan. Kekerasan dari berbagai bentuknya, baik itu fisik maupun psikologis, seringkali menjadi akar dari konflik. Namun paradoksnya, kekerasan juga seringkali muncul dalam upaya untuk memperbaiki konflik. Sikap dan hubungan merupakan 2 elemen kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses perdamaian manajemen konflik. Bagaimana kita memandang konflik dan serta bagaimana kita berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlihat akan sangat menentukan hasil akhir dari upaya menyelesaikan konflik. Bagaimana sih sikap terhadap kekerasan dalam proses perdamaian dan bagaimana kita menyikapinya? Jadi saya akan mengambil 2 contoh, yaitu ada norma kekerasan dan kekerasan sebagai alat terakhir untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama ada pandangan dari norma kekerasan, yaitu pandangan ini meyakini bahwa kekerasan dalam segala bentuk harus dihindari. Baik itu pemecahan konflik harus dilakukan melalui dialog, negosiasi, dan mediasi yang diamati. Kekerasan sebagai alat terakhir. Nah, di pandangan ini mungkin bahwa kekerasan sebagai alat terakhir tidak dapat dihindari. Namun, kekerasan harus menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya damai gagal. Kekerasan yang digunakan pun harus bersifat defensif dan profesional. Hubungan kekerasan dalam proses perdamaian dan manajemen konflik. Yang pertama ada kekerasan sebagai penyebab konflik. Kekerasan seringkali menjadi akar dari sebuah masalah.
Misalnya, perebutan sumber daya, diskriminasi, atau ketidakadilan dapat memicu kekerasan yang kemudian memicu konflik bersenjata. Kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Di sini kekerasan dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan politik, seperti mengubah rejim atau memisahkan diri dari negara. Yang ketiga, kekerasan sebagai respon terhadap konflik. Kekerasan juga dapat muncul sebagai respon terhadap konflik yang sudah ada, misalnya kelompok yang merasa terancam atau tertindas mungkin melakukan tindakan kekerasan untuk membela diri untuk memaksakan kehendak mereka. Dan yang keempat, ada kekerasan sebagai siklus kekerasan. Kekerasan dapat menciptakan siklus kekerasan yang sulit dipahami atau sulit diputus. Kekerasan memicu balas dendam yang kemudian memicu kekerasan baru dan seterusnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggalang perdamaian. Penggalang perdamaian dalam proses manajemen konflik adalah upaya aktif untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelesaian konflik secara damai. Hal ini melibatkan berbagai strategi dan pendekatan yang bertujuan untuk meredakan ketegangan, membangun kepercayaan, dan mendorong dialog konstruktif antara pihak-pihak yang bertikai. Pentingnya menggalang perdamaian ada 4. Yang pertama adalah mencegah eskalasi, yang kedua ada mempercepat penyelesaian, yang ketiga ada membangun hubungan yang lebih baik, dan yang keempat ada mencegah kekerasan. Adapun tantangan dalam menggalang perdamaian ada 4. Yang pertama adalah perbedaan persepsi, yang kedua ada ketidakpercayaan, yang ketiga ada tantangan politik, dan yang keempat adalah keterbatasan sumber daya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap, perilaku, dan hubungan konflik. Konflik adalah sesuatu hal atau permasalahan yang tak bisa lepas dari kehidupan manusia, baik dalam skala kecil antar individu dan individu maupun dalam skala besar antar negara dan negara. Konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan, ataupun nilai-nilai. Manajemen konflik adalah upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara konstruktif. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan, mengurangi ketegangan, dan memulihkan hubungan yang rapuh. Proses perdamaian dalam manajemen konflik melibatkan perubahan sikap, perilaku, dan hubungan konflik antar pihak-pihak yang berkonflik. Baiklah, yang pertama tentang sikap dalam proses perdamaian. Sikap dalam proses perdamaian ada keterbukaan, respect, empati, fleksibel, dan optimis. Untuk perilaku dalam proses perdamaian, di situ melibatkan tentang komunikasi yang efektif, kerjasama, negosiasi, dan mediasi. Sedangkan mediasi ini hanya bersifat opsional atau hanya diperlukan. Yang terakhir, hubungan konflik dalam proses perdamaian. Hubungan konflik dalam proses perdamaian melibatkan membangun kepercayaan, mengenali kepentingan bersama, dan yang terakhir membangun hubungan yang baru. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan see you.